Halo, selamat datang di video saya kali ini. Saya Priscilla Febiola dengan NIM E1E12436 dari Universitas Halu Oleo jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan mempelajari terkait course yang terdapat pada Red Hat Academy yaitu Linux 9.1. Oke, langsung saja kita mulai mempelajari course-nya. Yang pertama, mari kita mulai dengan belajar tentang fundamental Linux 9.1. Kita masuk di pendahuluan, memulai dengan dasar-dasar Linux. Memulai dasar-dasar Linux merupakan pengantar yang ditujukan bagi pengguna dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise Linux dan antarmuka baris perintah. Di sini ada tujuannya, tujuan kursus yaitu mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Audiensnya itu individu baru pengguna Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan dan tugas kuliah mereka di masa mendatang. Saya taruh sini saja. Oke, kita masuk ke orientasi kelas. Jadi di sini ada gambar lingkungan kelasnya. Yang pertama itu ada internet dan fasilitas network, classroom, classroom content material, based classroom network, ada juga student network yang terbagi menjadi workstation dan server. Nah, dalam mata kuliah ini, sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation. Nah, mahasiswa itu menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini, contohnya itu servera. Kedua sistem tersebut berada dalam lab example domain DNS. Nah, semua sistem komputer siswa itu memiliki akun penggunaan standar student yang menggunakan kata sandi student root. Nah, sandi pengguna itu di semua sistem siswa itu adalah Red Hat. Nah, di sini ada tabel mesin kelas. Nah, di sini ada nama mesin, alamat IP, dan perannya. Pertama tuh ada besteinlabexample.com. Alamat IP-nya 175.25.250.254. Nah, perannya itu sistem pengembang untuk menghubungkan jaringan private siswa ke server kelas. Ada juga classroomexample.com. Ini adalah alamat IP-nya 172.255.254.254. Ya, perannya itu untuk server yang menghosting materi kelas yang dibutuhkan. Yang kedua, workstationlabexample.com. Jadi, perannya itu untuk stasiun kelas gratis untuk pengguna siswa. Dan yang terakhir ada serverallabexample.com. Perannya untuk server terkelola A. Nah, fungsi utama mesin ini atau base station ini adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jika mesin mati, mesin-mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Lanjut, beberapa sistem di ruang kelas itu menyediakan layanan pendukung dua server contentexample.com dan juga materialexample.com yang merupakan sumber perangkat lunak dan materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Informasi tentang cara menggunakan server itu tersedia dalam instruksi untuk kegiatan tersebut. Nah, workstation mesin virtual itu menyediakan kegiatan ini baik mesin classroom dan Bastion harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium dapat digunakan dengan baik. Mengendalikan sistem Anda. Jadi kita diberi komputer jarak jauh di ruangan kelas Red Hat
online learning atau ROL, kursus mandiri yang diakses melalui aplikasi web yang dihosting oleh rollredhat.com. Nah, kita bisa mengontrol mesin virtual kita. Ini adalah gambarnya. Contoh halaman manajemen lingkungan lab kursus seperti ini. Selanjutnya ada tabel status mesin. Yang pertama itu ada gedung yang berupa mesin virtual yang sedang dimuat. Yang kedua ada status aktif mesin virtual sedang, yang artinya mesin virtual sedang berjalan dan tersedia. Jika baru saja dimulai, layanannya mungkin masih berjalan. Dan status mesin virtual berhenti, yang artinya mesin virtual itu dimatikan sepenuhnya. Saat dinyalakan, mesin virtual akan makan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Kondisi disk tetap dipertahankan. Lanjut ada tabel 3 yaitu tindakan. Sini ada tombol atau tindakan yang pertama ada rewrite atau buat, yang artinya membuat ruang keras ruang kelas role, membuat dan memulai semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk ruang kelas ini. Proses pembuatan itu memakan waktu beberapa menit. Yang create, yang kedua itu creating atau membuat. Jadi mesin virtual kelas role itu sedang membuat dan memulai sebuah mesin virtual yang diperlukan untuk kelas ini. Pembuatan itu dapat memakan waktu beberapa menit. Yang ketiga itu ada delete atau hapus. Jadi kita bisa menghapus ruang kelas. Jadi kita bisa menghapus ruang kelas role, menghancurkan semua mesin virtual di ruang kelas tersebut. Dengan catatan, semua pekerjaan yang tersimpan di dalam disk sistem tersebut juga hilang. Yang keempat, start. Nah, start itu artinya menyalakan semua mesin virtual di kelas. Yang kelima, starting, memulai semua mesin virtual di kelas. Dan yang keenam itu stop. Jadi memberhentikan semua mesin virtual yang berada dalam ruang kelas. Masuk ke tabel 4 tindakan mesin. Sini ada tombol buka konsol yang gunanya untuk hubungkan ke konsol sistem mesin virtual di tab baru. Yang kedua ada yang kedua ada open console. Yang kedua ada action memulai. Jadi artinya kita menyalakan mesin virtual. Yang ketiga ada action berupa mematikan atau matikan. Artinya kita mematikan mesin virtual dengan baik dan mempertahankan isi disknya. Yang keempat ada tindakan berupa apa nih? Power off. Yang artinya itu kita mematikan paksa mesin virtual sambil tetap mempertahankan isi disknya. Nah, tindakan ini setara dengan memutuskan sumber daya ke fisik. Dan yang terakhir itu ada tindakan berupa atur ulang atau reset. Jadi kita matikan paksa virtual mesin dan atur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Jadi semua pekerjaan yang tersimpan di disk tersebut juga akan hilang. Dan kita masuk ke timer berhenti otomatis dan hancurkan otomatis atau di auto stop and auto destroy timers. Ya, jadi pendaftaran online learning ini memberikan Anda alokasi waktu komputer yang tetap untuk membangun dan menghemat waktu yang dialokasikan. Kelas role itu menggunakan pengaturan waktu yang akan mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika pengaturan waktu yang sesuai sudah berakhir. Untuk menyelesaikan pengaturan waktu, temukan tombol plus di bagian bawah halaman manajemen kursus. Oke, kita masuk ke
Bagi bagaimana nih? Oh iya, melakukan latihan lab. Jadi kita mau, jadi di Reddit ini memungkinkan jenis aktivitas lab dalam kursus berupa latihan terpadu, kuis, apa ini lab akhir? Nah, bab akhir, lab bab akhir, dan lab tindakan komprehensif. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Bab pertama yaitu pengantar Linux. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu pengantar Linux. Tujuannya itu untuk mendefinisikan dan menjelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux. Bagiannya itu terdiri dari distribusi dan latihan terpadu serta pengantar Linux yang berupa quiz. Kita masuk ke distribusi Linux. Tujuannya, tujuannya, tujuan dari bab ini itu untuk mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sebagai sistem operasi. Kita masuk ke kernel Linux. Jadi meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya Linux itu berupa kernel. Dalam ilmu komputer, kernel itu adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memboot sistem. Kernel itu membuat driver untuk mengendalikan perangkat terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya. Dengan mengelola sumber perangkat lunak, Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 saat ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Nah, Torvalds itu membuat kernel tersedia untuk semua orang, artinya open source. Nah, dengan menggunakan lisensi publik umum atau GNU GPL untuk melisensi kodenya. Nah, model lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek. Setelah Torvald mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, para programmer di seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal itu adalah Red Hat yang telah berkontribusi pada pengembang sistem operasi Linux sejak 1993. Nah, pada tahun 1998, Christine Peterson menciptakan istilah open source untuk menggambarkan kode yang dibangun secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Nah, Linux ini mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kodenya itu tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Nah, Linux ini diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Kernel Linux itu dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek GNU Not Unix. Mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Nah, saat ini itu Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya. Linux itu umumnya digunakan di server, cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Kita masuk ke tujuan kernel. Nah, ketika kita atau Anda menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard dimuat dan firmware mencari hardware yang berisi aplikasi yang disebut pemuat boot. Nah, bootloader itu adalah perangkat lunak yang membuat kode operasi ke dalam memori dan dieksekusi. Setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan membuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Server manager diluncurkan dan menyediakan jaringan, grafik, suara, layar login, dan sebagainya.
Nah, setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di belakang, tetapi kita diminta untuk masuk agar dapat membuka interface ke aplikasi dan komputer. Nah, di Linux itu kita bisa memiliki akses ke antarmuka, antarmuka pengguna atau GUI. GUI adalah antarmuka tunjuk dan klik di mana data direpresentasikan oleh ikon dan tampilan visual. Sel terkadang juga disebut terminal atau konsol yang berupa perintah teks yang memungkinkan Anda mengetik dan menjalankan perintah. Banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. GUI menyediakan konvensi umum desktop seperti ikon untuk berkas dan folder, menu, dan sebagainya. Sel efisien dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Kursus ini mengajarkan keduanya. Oke, kita masuk ke tinjauan umum distribusi Linux. Jadi, individu atau perusahaan itu bisa membangun Linux dari komponen-komponen dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan oleh orang lain. Nah, ketika Anda mengunduh Linux sebagai sistem operasi, Anda mengunduh distribusi Linux-nya. Sebuah distribusi atau sering disebut distro adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi itu dirancang untuk tujuan tertentu. Misalnya, Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah dengan ukuran kredit card yang seukuran kartu kredit sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat keras. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Machine Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Selain Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver yang untuk perangkat keras konsumen terbaru berguna untuk memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan periferal lainnya itu berfungsi sebagaimana mestinya. Distribusi Linux yang paling menonjol dan cenderung diproduksi secara konsisten dan andal, beberapa distribusi digunakan perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek berikut. Yang pertama ada Red Hat Enterprise Linux yang berupa distribusi populer di server dan cloud. Red Hat Enterprise Linux ini berfokus pada stabilisasi dan dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Yang kedua ada CentOS adalah platform pengembangan oleh Red Hat Enterprise Linux. CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Yang ketiga ada Fedora yang berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan Red Hat Enterprise Linux. Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Dan yang keempat ada Debian yang berupa proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Berpindah-pindah. Oh, perubahan antara distribusi Linux ini seperti membeli ponsel baru. Konsep dasarnya memang berbeda, tapi Anda mungkin perlu mempelajari aplikasi yang mana yang harus digunakan untuk memasang aplikasi, letak tombol, dan gabungan ke jaringan, cara mengubah dan mengatur pengaturan tertentu, dan cara keluar dari sistem. Nah, kursus ini atau membantu kita untuk mengenal teknologi Linux yang umum digunakan di berbagai sistem Linux.
Baik Anda menggunakan Linux di laptop maupun sebagai kontainer yang berjalan di cluster OpenShift di cloud, kita bisa mempelajari cara berinteraksi dengan desktop serta perintah-perintah penting yang diperlukan agar pekerjaan itu berjalan efisien di terminal Linux. Oke, masuk ke mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Jadi, kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Seperti banyak distribusi lainnya, Red Hat Enterprise Linux itu menggunakan desktop GNOME dan GUI atau Graphic User Interface. Karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen utama, distribusi yang Anda gunakan tidak selalu jelas. Oke, baik kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, lanjut kita di sini masuk ke latihan terpadu. Oke, lanjut kita di sini masuk ke latihan terpadu Linux. Latihan terpadu distribusi Linux. Nah, di sini hasilnya yang diharapkan itu kita dapat meluncurkan panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop Genome dan identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem. Sebagai student, pengguna di workstation mesin, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Oke, kita masuk ke lingkungan lab atau lab environment. Nah, di sini kita bisa tekan tombol create untuk buat labnya. Untuk tutorialnya kita bisa tonton di video ini. Di saat kita menekan tombol watch tutorial akan tampil video yang menjelaskan bagaimana cara buat lab. Oke, kita tunggu sebentar lagi dibuat labnya.
Oke, di sini labnya sudah selesai dibuat. Di sini kita bisa atur berapa berapa jam jika lab tidak digunakan akan diberhentikan dan berapa hari lab akan dihancurkan atau dihapus. Saya setting ke 2 jam dan 14 hari. Sini ada Bastion, Classroom, Server A, Utility, dan Workstation. Semuanya sudah aktif. Kita lihat instruksi selanjutnya. Tuh, kita buka Red Hat. Oke, di sini kita kan sudah berhasil buat labnya. Ini kita cek. Kita buka terminal. Ah, kan. Kita buka dulu control panel dari workstation. Eh, open console dari workstation. Oke. Nah, di sini kita tekan student user. Ini passwordnya nih student. Student. Nah, student. Stu, student. Bentar. Oke, di sini kita berhasil masuk. Kita berhasil masuk ke Red Hat, ke Linux-nya. Terus kita lakukan, kita buka terminal dulu. Terus eh, kita ketik lab start intro distribution. Kita buka terminal, sini ada terminal. Lab start lab start intro distribution. Lab intro distribution. Ya, ah, di, distribution. Sukses. Oke, sukses. Lanjut kita, aduh, semangat Tuhan. Lanjut kita di sini kita klik activity di pojok kiri atas desktop. Yang ini kita klik activity buat kembali ke halaman utama. Ini, kita tutup terminalnya. Lanjut setelah itu di bar pencarian kita klik setting. Kemudian enter. Nah, ini ada bar pencarian kita klik settings. Nah, ini ada settings. Kita tekan. Nah, setelah itu kita dan kita lihat dulu instruksi selanjutnya. Di jendela pengaturan gulir ke bawah, terus kita pilih panel about.
Nah, di about itu kita tinjau kolom nama US dan pastikan kolom tersebut mencantumkan Red Hat Linux, Enterprise Linux. Terus berarti kita scroll ke bawah sini. Terus kita pergi ke di sini. Bagian sini OS name. Nah, sini sudah tertera kan kalau ada Red Hat Enterprise Linux 9.1. Seperti gambar ini. Kita sudah periksa. Lanjut. Ini punya. Pada tentang juga menampilkan versi desktop yang Anda gunakan, versi kernel, penyimpanan RAM, dan juga yang tersedia di komputer Anda. Sini ada memorinya, ada nama device-nya. Sini kita bisa lihat informasi tentang device yang kita gunakan, tentang desktop yang kita gunakan. Pengaturan genom adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux Anda. Jadi, luangkan waktu untuk menelusuri topik lain di kolom kiri untuk mendapatkan gambaran umum tentang ketersediaan di desktop. Oke, jadi saya sudah mempraktekkan instruksinya mulai dari kita mengetik start intro distribution, terus kita klik activity buat kembali ke halaman utama, kita cari pengaturan, kita lihat about, kita perhatikan OS name. Nah, selanjutnya kita baca ini. Pada workstation mesin, gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan mendatang. Jadi kita ketikkan dulu di terminal lab finish intro distribution. Lab finish intro distribution. Kita kembali ke activity. Kita pilih terminal. Nah, close dulu. Nah, lab finish intro distribution. Intro distribution. Saya finish intro distribution enter. Oke, selesai. Jadi kita sudah menyelesaikan eh, latihannya. Kita pergi ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada kuis pengantar Linux. Mari kita kerjakan. Pilih jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Linux tersedia secara bebas di bawah lisensi sumber daya yang mana? Pilih salah satu. Oke, bisa. Betul. Terus kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek eh, GNU. Betul. Karena bertanggung jawab ada tugas apa? Memutar driver untuk perangkat terpasang, membuat file dynamic link library, menginstal paket yang hilang, menafsirkan script Python. Kayaknya ini. Betul. Apa itu terminal? A. Komputer terakhir di laboratorium mesin. Termuka teks yang dapat menggunakan B. Coba. Betul. 5. Distribusi mana yang berbasis Fedora? Ada Debian, Red Hat Enterprise, Lex, and OS. Pilih 2. Oh, apa yang satu? Tampilkan solusi.
Oh, ternyata Fedora itu yang termasuk distribusinya berbasis Fedora itu Red Enterprise sama CentOS. Oke, kita ke berikutnya. Nah, di sini ada ringkasan. Jadi ringkasannya itu Linux adalah proyek sumber terbuka yang berarti kodenya itu tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Nah, Linux itu banyak digunakan untuk infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Anda atau pengguna itu dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna atau GUI. Distribusi Linux dibuat untuk tujuan tertentu, namun mempelajari satu distribusi dapat membantu Anda merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang diperkembangkan oleh Red Hat. Oke, sekian video progres saya terkait Red Hat Academy. Pada video selanjutnya saya akan membahas masuk ke bab 2.